Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film A Quiet Place. Film ini menceritakan kisah satu keluarga untuk bertahan hidup, yang dimana mereka bertahan hidup dengan tanpa adanya suara, termasuk saat berbicara. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat, serta melakukan kegiatan sehari-harinya diharuskan secara perlahan-lahan, termasuk ketika berlari, berjalan, ataupun mengambil atau memindahkan suatu benda, yang bertujuan agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Dikarenakan di luar sana ada makhluk misterius. Makhluk itu buta, tidak bisa melihat, tetapi mereka sangat sensitif dengan suara. Maka jika mereka membuat kegaduhan atau suara bising, makhluk itu akan datang langsung membunuhnya. Ingat, video ini mengandung spoiler. Oke, gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai pada hari ke-89. Suasana kota terlihat kosong, tidak ada orang sedikit pun, sangat hening dan sepi. Di sepanjang jalan terlihat tembok-tembok banyak tempelan foto orang-orang hilang. Dan keluarga itu dipimpin oleh seorang pria bernama Lee dan istrinya bernama Evelyn. Mereka mempunyai 3 anak bernama Regan, Marcus, dan Beau. Mereka pergi ke toko supermarket untuk mencari kebutuhan domestiknya, serta mencari obat-obatan. Bahkan di saat itu Marcus sedang sakit demam. Regan sangat mengkhawatirkan akan kesehatan adiknya itu. Tetapi Evelyn bilang bahwa Marcus baik-baik saja karena sudah meminum obatnya. Dan Regan ini adalah seorang tunarungu, dan mereka semua berbicara dengan bahasa isyarat. Lalu Regan menghampiri adik kecilnya yang sedang asik menggambar sebuah roket di lantai. Ia mengatakan bahwa hanya roketlah yang bisa menyelamatkan keluarganya. Ia hanya terdiam mendengar adiknya bisa memikirkan hal secerdas itu. Ketika Beau ingin mengambil mainan roket di atas, tiba-tiba saja mainan itu terjatuh dan Regan sangat cekatan menangkapnya. Jika kalau sampai terjatuh, pastinya mereka semua akan mati karena makhluk itu akan datang membunuhnya. Lee memperingatkan Beau agar selalu berhati-hati untuk melakukan tindakan. Ia juga menunjukkan barang hasil temuannya itu kepada Regan berupa perangkat sinyal radio karena ia backgroundnya adalah seorang teknisi. Evelyn meminta agar segera kembali ke rumahnya karena hari sudah menjelang malam. Namun Lee melihat Beau membawa sebuah mainan itu, sehingga ia langsung mengambil baterainya secara hati-hati agar mainan itu tidak bunyi saat dinyalakan. Ia meminta agar Beau tidak membawanya karena mainan itu berpotensi mengandung unsur suara. Merasa kasihan, Regan mengizinkan adiknya untuk membawa mainan itu tanpa sepengetahuan ayahnya. Tetapi Beau malah membawa baterainya juga. Saat di perjalanan berjalan perlahan-lahan di sebuah jembatan, tiba-tiba mereka mendengar suara mainan tersebut, kecuali Regan. Ternyata Beau menyalakan mainan itu. Lee langsung berlari bergegas untuk menyelamatkannya. Di waktu yang bersamaan, ada juga makhluk misterius datang menghampiri Beau, dan Lee terlambat. Akhirnya Beau langsung diterkam hingga meninggal. Pada hari ke-472 setelah kejadian itu, Regan selalu merenung dan merasa bersalah atas kematian adik tersayangnya pada waktu itu. Bahkan Lee sekarang sudah memasang beberapa CCTV di setiap sudut kediamannya agar bisa memantaunya lebih mudah. Ia juga mencari info tentang makhluk tersebut di koran, lalu meneliti dan menganalisis berupa ciri-ciri makhluk itu dan mencari kelemahannya, dan mempelajari bagaimana cara agar bisa bertahan hidup. Bahkan ia juga berusaha meminta bantuan mancanegara mengirim lewat sinyal SOS agar negara manapun bisa menangkap sinyalnya dan bisa menyelamatkan mereka. Meskipun begitu, selalu gagal, tidak ada satupun negara merespon atau menangkap sinyalnya, dikarenakan seluruh dunia mengalami hal yang sama. Nampaknya Evelyn sedang mengandung anak yang kelima mereka. Meskipun begitu, Lee dan Evelyn masih belum bisa melupakan anak bungsunya begitu saja. Mereka selalu mengenang lewat peninggalannya dan melakukan kebiasaan mereka ketika Beau masih hidup. Jika hendak makan malam, mereka selalu berdoa untuk Beau agar tenang di alam sana. Namun Regan merasa bahwa ayahnya mulai berubah sikap dengannya.
Ia menduga bahwa ayahnya menyalahkan kematian adiknya. Setelahnya, Regan dan Markus sedang bermain ular tangga. Tanpa sengaja, lampu strongking itu tersikut Markus hingga hancur. Lee panik langsung memadamkannya. Markus langsung meminta maaf atas kecerobohannya itu. Tetapi Lee mementingkan mereka berdiam, jangan berisik. Ia mendengar ada suara gaduh di atap rumah. Lee mengira bahwa makhluk itu berada di atas, dan ia langsung memastikan untuk memeriksanya lewat jendela, sehingga meminta Regan berdiam di tempat. Dan ternyata itu adalah ulah 2 ekor rakun. Karena berisik, hewan rakun tersebut langsung digeprek. Pada tengah malam, Lee sedang memodifikasi alat bantu dengarnya Regan dengan menambahkan penguat suara dari handset agar sinyal frekuensinya bertambah kuat. Dan Evelyn datang mencoba untuk menghiburnya dengan berdansa sambil mendengarkan musik yang romantis. Pada keesokan harinya, Lee menaburkan pasir di sepanjang jalan di dekat kediamannya yang bertujuan agar meredakan suara hentakan kaki ketika jalan. Sedangkan Evelyn mendengarkan suara buah hatinya lewat stetoskop. Ia juga selalu rutin memeriksakan tekanan darahnya serta memperkirakan kelahiran anaknya. Di sini kita bisa melihat Regan saat melangkah sangat berhati-hati. Di sana ia diam-diam ingin ke ruangan basement ayahnya, tetapi ayahnya langsung melarangnya untuk ke sana. Yang ia takutkan bahwa Regan hanya buat kegaduhan di sana. Ia langsung menepisnya, berkata bahwa ia sudah tahu dirinya bukan seorang bocah lagi yang hanya bisa membuat berisik seenak jidat. Tetapi Lee tetap melarangnya, memohon agar ia tidak ke sana. Lalu Lee memberikan alat bantu dengarnya yang sudah ia modifikasi itu kepada Regan. Tetapi Regan menolak. Ia berkata bahwa itu tidak akan berfungsi frekuensinya. Lalu Lee berkata ia harus mencobanya dahulu hasil buatannya. Dengan hawa kesal, Regan berkali-kali menolak tawaran ayahnya tersebut. Lee menegaskan jika buatannya gagal, ia akan terus berusaha membuatnya agar berfungsi dengan maksimal. Walaupun keadaan situasi tidak biasa, di pikiran Evelyn bahwa sekolah adalah kewajibannya. Ia sedang mengajarkan Markus mata pelajaran matematika. Di saat itu, Lee mengajak Markus segera pergi untuk mencari bahan makanan. Tetapi Markus menolaknya karena ia takut dibunuh makhluk itu. Evelyn menegaskan supaya Markus menjadi pemberani dan bisa menjaga dirinya sendiri, bahkan ibunya sekalipun. Meskipun itu ayahnya akan selalu melindunginya. Ia pun bersiap, memutuskan ikut dan hendak berpamit. Namun Regan datang meminta ngikut, tetapi ayahnya tidak mengizinkannya. Ia tahu bahwa Regan sangatlah pintar. Ia mempercaya itu untuk menjaga ibunya saja. Merasa kesal, ia langsung pergi begitu saja. Ia merasa sangat jengkel tidak diperlakukan secara adil oleh ayahnya. Lalu ia mencoba satunya lagi alat bantu dengar yang sudah dimodifikasi oleh Lee. Ternyata alat itu benar tidak berfungsi. Ia langsung menangis merasa sedih terlahir sebagai orang tunarungu dan langsung mengemas barang-barangnya untuk pergi menenangkan dirinya. Bahkan Lee dan Markus sudah berada di sungai untuk mengambil hasil tangkapannya. Namun Markus malah ketakutan mencoba ingin kabur. Lee menjelaskan bahwa suaranya tidak akan bisa terdengar oleh mereka, dikarenakan itu teralih oleh suara aliran sungai. Biar tambah percaya, ia langsung mencoba membuktikannya di air terjun. Lalu Markus bertanya kenapa ayahnya berubah sikap kepada kakaknya. Apakah ia menyalahkan atas kematiannya Bow? Karena meskipun begitu, Markus tahu bahwa Regan pasti menyalahkan dirinya sendiri. Lee menjawab bahwa kematiannya bukan salah siapa-siapa, memang sudah takdir, dan dirinya sangat amat menyayangi Regan. Markus meminta agar ayahnya memberitahu yang sebenarnya agar Regan tidak salah paham. Sedangkan Evelyn sedang berada di rumah sendirian melakukan aktivitas menjemur pakaiannya. Lagi dan lagi di pikirannya sepintas mengingat Bow. Lalu ia pergi ke kamarnya. Ia sangat sedih ketika membayangkan Bow seakan-akan sedang tidur di kasurnya. Dan ternyata Regan juga mendatangi tempat kejadian itu untuk mengenang adiknya dengan membawakan sebuah mainan yang ia sangat sukai waktu itu. Ia merasa amat bersalah atas kematiannya.
Setelahnya, Lee dan Markus memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Di saat di perjalanan, tiba-tiba melihat ada seorang kakek berdiam diri di sela-sela pohon. Lee terkejut ada seorang mayat wanita tergeletak di hadapannya, disinyalir dibunuh oleh makhluk itu. Kakek itu terlihat shock berat. Ia meminta agar menenangkan dirinya, tetapi karena gak kuat, ia langsung berteriak sejadi-jadinya. Lee berlari membawa Markus bersembunyi di balik pohon, lalu menutup mulutnya agar ia tidak berteriak juga. Kakek itu akhirnya meninggal ditebas. Kembali di sisinya Evelyn. Ketika ia hendak keluar kamar, tiba-tiba ketubannya pecah. Ia tahu akan segera melahirkan. Mencoba bersembunyi di ruangan basement dengan membawa bingkai foto. Saat menuruni anak tangga, kakinya tertancap paku sehingga bingkai foto itu terlempar sampai hancur. Ia hanya bisa meringis kesakitan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Apakah kalian bisa membayangkan sakitnya saat hendak melahirkan, ditambah lagi kakinya tertancap paku, bahkan tidak boleh bersuara sedikit pun? Pasti rasanya mantap banget. Ia langsung memberikan kode lampu berwarna merah dan makhluk itu sudah berada di dalam rumahnya karena mendengar suara pecahan bingkai tadi. Ia merasa sangat ketakutan bersembunyi darinya. Evelyn berusaha agar tetap tenang sambil menahan rasa sakit itu. Waktu yang sangat tidak tepat dalam situasi seperti itu hendak melahirkan. Sedangkan di luar, Lee terkejut bahwa istrinya sedang dalam bahaya dengan adanya kode lampu berwarna merah tersebut. Lee memerintahkan Markus agar segera menyalakan petasannya sebagai pengalihan. Tetapi Markus selalu ketakutan. Lee menjelaskan bahwa sudah waktunya menghilangkan perasaan itu. Sekarang ibunya sedang butuh pertolongan. Markus langsung berlari segera menyalakan petasan tersebut secepat mungkin. Bahkan Evelyn sudah tidak tahan rasa sakit itu. Ia khawatir jika melahirkan bayinya itu akan menangis. Ia mencoba untuk menahan kelahirannya lebih lama, dikarenakan makhluk itu sudah mengintai. Ia berjuang antara hidup dan mati. Pada akhirnya ia tidak kuat, langsung berteriak sejadi-jadinya. Markus berhasil menyalakan petasannya. Menggunakan kesempatan itu, Lee langsung berlari menyelamatkan Evelyn dengan membawa senjata di tangannya. Bahkan Regan kaget melihat ledakan petasan itu. Ia menduga di rumahnya sedang terjadi sesuatu. Saat di dalam, Lee melihat banyak bercak darah di setiap anak tangga. Ia berpikir bahwa dirinya telah terlambat menyelamatkannya. Ternyata Evelyn selamat dan masih hidup. Lee langsung memeluknya sangat erat, lalu membopongnya ke ruangan bawah tanah. Tiba-tiba itu bayinya menangis. Lee langsung buru-buru masuk ke ruangan bawah tanah dan hampir saja makhluk itu menghampirinya. Ia langsung memberikan nebulizer atau alat bantu nafas bayinya karena ia ingin menyembunyikannya di dalam peti tertutup agar bisa meredam suaranya ketika rewel. Bahkan Regan sudah sampai di sana dan ia curiga melihat ada senter terjatuh di tengah ladang jagung. Tiba-tiba makhluk itu berada di belakangnya. Sekedar informasi bahwa makhluk itu buta, dia hanya bisa mendeteksi suara saja. Seketika alat bantu dengar Regan bereaksi, memancarkan suara dengingan tinggi, membuat makhluk itu menghindar dan menjauh. Lalu Evelyn terbangun ketika bermimpi sesaat kejadian kematian anak bungsunya itu. Lee menenangkannya dan ia menanyakan di mana anak-anaknya. Lee mengatakan bahwa Markuslah yang menyalakan petasan itu untuk mengalihkan perhatiannya. Sedangkan Regan ia tidak tahu keberadaannya. Ia meminta agar Lee mencarinya segera sebelum terjadi apa-apa, karena dirinya sangat mengkhawatirkan Regan sebagai seorang tunarungu. Lee menegaskan bahwa mereka berdua itu adalah anak pintar, pasti bisa bersembunyi di tempat yang aman, agar Evelyn beristirahat saja, biarkan ia yang mencarinya nanti. Evelyn meminta agar Lee menjaga dan melindungi kedua anaknya itu dengan setulus hati, karena ia tidak mau mereka berdua mengalami kejadian seperti anak bungsunya. Ia menyalahkan dirinya sendiri bahwa seharusnya ketika itu ia menggendongnya dan pastinya aman, tidak seperti itu yang berakhir mengenaskan. Lee langsung bergegas mulai mencari mereka.
sehingga ia tidak menyadari bahwa ada saluran air mengalir ke ruangan bawah tanah. Bahkan Regan ternyata masih memeriksa lokasi itu. Ia melihat ada Markus bersembunyi di kolong traktor, dan mereka langsung pergi ke tempat menara penyimpanan jagung untuk bersembunyi sementara waktu. Markus mengatakan agar tetap tenang bahwa ayahnya pasti akan menjemputnya. Bahkan Lee bingung bagaimana cara mencari mereka dengan area seluas itu. Ia hanya mengandalkan CCTV-nya agar lebih mudah menemukannya dan mencoba menyelusuri ladang jagung. Ia menemukan tas ranselnya Markus. Di sisi lain, ruangan bawah tanah dilanda banjir, dan Evelyn kaget melihat ada makhluk itu berada tepat di depannya sedang mengintai bayinya tersebut. Dengan hati-hati ia langsung mencoba mengambil dan membawanya menjauh dari makhluk itu. Akhirnya Regan tak tahan hanya menunggu untuk berdiam diri saja. Ia mencoba untuk pergi dari sana, tetapi Markus menegaskan agar sabar terlebih dahulu. Pasti ayahnya akan datang untuk menjemputnya. Tetapi menurutnya Regan, ayahnya hanya datang untuk menjemput Markus, bukan untuk menjemput dirinya. Saat ingin mencegahnya, tiba-tiba Markus terjatuh ke dalam menara itu yang dipenuhi oleh jagung. Karena panik, Regan langsung ikut nyemplung untuk menyelamatkan Markus. Tetapi malah ia yang terjebak dan terhisap. Markus langsung menariknya dan berhasil menyelamatkannya. Sontak makhluk itu mendengar suara langsung menghampiri lokasi Regan dan Markus berada. Bahkan Lee juga mendengarkan suara itu. Ia mencurigai bahwa mereka pasti ada di sana, yang membuatnya tambah yakin ketika makhluk itu sedang menuju ke arah sana. Ia langsung berlari ke arah menara tersebut. Tiba-tiba makhluk itu langsung masuk ke dalam. Seketika suara frekuensi itu berdenging lagi yang membuat makhluk itu lari termencret-mencret. Merasa aman, Evelyn langsung keluar bersembunyi ke ruangan basement sambil memantau CCTV melihat keluarganya berada di luar. Mereka langsung loncat keluar dari menara itu dan mereka bertiga dipertemukan. Merasa belum aman, Lee memerintahkan mereka untuk bersembunyi di dalam mobil. Tetapi ia malah mencoba melawannya dan berakhir ditebas. Sontak Markus berteriak, membuat makhluk itu terus memburu dan menerornya. Ternyata Lee masih hidup. Ia mencoba melindungi anak-anaknya dengan cara mengorbankan dirinya. Tetapi sebelum itu, Lee menyampaikan perasaan sesungguhnya kepada Regan, bahwa Lee sangat menyayangi dirinya. Regan hanya terharu menangis menatapnya, dan ia akhirnya tahu bahwa ayahnya sangat menyayangi dirinya selama ini. Ia hanya pasrah melihat ayahnya mengorbankan dirinya. Evelyn juga dari jauh hanya pasrah melihat suaminya dibunuh oleh makhluk itu. Lalu mereka bersembunyi di basement. Evelyn sudah siap, dirinya membawa senjata di tangannya. Regan sangat terkesima baru melihat isi ruangan itu yang dimana sebelumnya ia dilarang pergi ke sana. Ternyata ia paham bahwa ayahnya sangat peduli akan keselamatan keluarganya, bahkan membuat khusus alat pendengarnya itu untuk dirinya sendiri. Ia menyesal telah berprasangka buruk pada ayahnya, padahal ia begitu amat sayang dan peduli kepadanya. Evelyn meminta agar Regan jangan bersedih lagi. Tiba-tiba makhluk itu datang ke basementnya. Evelyn sudah siap beraba-aba untuk menembaknya. Perlahan-lahan ia semakin mendekat. Regan akhirnya berpikir kenapa setiap berdekatan makhluk itu ia merasa telinganya berdengingan tinggi yang berasal dari alat bantu dengarnya yang sudah dimodifikasi itu. Tetapi hanya dirinya yang merasakannya. Dan ia mencoba membuktikannya. Lalu makhluk itu kelojotan ke sana kemari. Dan ternyata benar alat itu berfungsi, tetapi untuk melawan makhluk itu. Ia langsung melepasnya dan menempelkannya di mikrofon, membuat ia tidak berdaya. Pada akhirnya mereka menyadari dan mengetahui kelemahan makhluk itu. Dan Evelyn langsung sigap bismillah headshot. Ia langsung KO. Lalu mereka melihat CCTV dan lihat apa yang terjadi. Makhluk itu datang berbondong-bondong ke arah mereka. Karena mereka sudah tahu kelemahannya, Regan langsung membesarkan volumenya dan mereka siap melawannya. Film pun berakhir. Oke bre, di film ini sangat unik karena di dalamnya hampir tidak ada suara para aktornya, karena hanya menggunakan bahasa isyarat saja. So, film ini sangat menarik buat ditonton yang keduanya di bioskop nanti pada tahun 2021 ini.
Kalian ingin menontonnya? Silakan ditonton saja, oke? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kita akan bertemu di next video. Bye.